Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Setiap hari rasanya kita melihat operasi dan penangkapan terhadap pendatang asing tanpa izin yang dilakukan oleh pihak imigresen Malaysia. Dan terlalu sering kita lihat yang ditangkap ini bukan cuma 10-20 orang, tapi selalunya ratusan orang. Kemarin kan sudah dioperasi ya di Pasar Melu Kelang yang katanya adalah lubuknya orang Myanmar dan terjaring lebih dari 600 orang. Sekarang operasinya masuk ke dalam kilang e-waste. Dan saya baru tahu loh ada yang namanya kilang e-waste. Dan untuk yang nggak tahu, seperti saya juga nih yang baru-baru aja tahu, e-waste ini adalah istilah untuk barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai dan dibuang begitu saja. Baik itu karena rusak atau sudah ketinggalan zaman. Nah, limbah e-waste ini nantinya akan diproses di suatu kilang yang disebut dengan kilang e-waste. Di kilang e-waste inilah sampah-sampah atau limbah dari peralatan elektronik kita yang sudah rusak dan tidak berfungsi atau yang sudah usang itu akan diproses dan diolah untuk didaur ulang. Seperti mesin cuci rusak, kulkas rusak, televisi tidak terpakai, AC rusak, handphone, microwave, blender, dan segala peralatan elektronik yang rusak dan tidak terpakai, ia diolahnya di kilang ini. Karena sampah elektronik ini kan termasuk limbah yang tidak bisa dibuang sembarangan dan tidak bisa dikelola asal-asalan karena banyak zat berbahaya yang bisa mengkontaminasi tubuh kita dan ekosistem lingkungan kita. Misalnya ada kandungan merkurinya, ada palladiumnya yang sifatnya itu beracun. Makanya harus diproses dengan benar sampah elektronik ini agar tidak membahayakan. Dan mungkin setelah tahu ini kita bisa sadar ya untuk bisa memisahkan antara sampah elektronik dan juga jenis sampah lainnya. Jangan dibuang sembarangan supaya bumi kita ini nggak semakin rusak. Oke, nah kemarin ini tanggal 24 Februari 2025 Jabatan Imigresen Malaysia telah membuat serbuan serentak di 12 kilang e-waste haram. Kilang e-waste haram. Oke, masing-masing 10 tempat di Segamat, Johor, dan 2 di Teluk Panglima Garang, Selangor. Kilangnya haram, kalau pekerjanya... Jawab aja sendiri ya. Oke, operasi bersepadu imigresen bersama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Jabatan Alam Sekitar ini dilakukan setelah adanya pengintaian terlebih dahulu selama 3 bulan lamanya. Dan dari hasil perisikan ini, seramai 754 orang warga asing sudah diperiksa dan hasilnya 428 pati ditangkap. Ratusan orang kembali yang ditangkap. Mereka ditangkap karena telah melakukan berbagai kesalahan imigresen seperti tinggal lebih masa, tiada dokumen pengenalan diri atau tidak punya paspor, serta salah guna pas. Penyalahgunaan permit. Di dalam permit kerjanya di syarikat lain, tapi kerjanya ketangkepnya di kilang e-waste ini. Warga asing yang ditahan itu adalah orang Bangladesh, Myanmar, Cina, Nepal, Kambodia, Indonesia, dan juga Sudan. Nah, ini saya baru dengar nih ada warga negara Sudan yang juga jadi pekerja asing tanpa izin, karena jarang ya kita dengar ada orang-orang Sudan. Kemudian juga turut ditahan ada 6 majikan yang semuanya adalah warga negara Malaysia. Dan ini adalah pemilik kilang e-waste-nya. Dan dari yang saya baca di astroawani.com, pihak majikan turut menyediakan asrama kepada pekerja warga asing ini. Dan dari foto-fotonya yang beredar, asrama itu dalam keadaan kotor, tidak selesa pastinya, dan dihuni melebihi kapasitas yang sepatutnya. Dari foto-fotonya ini setiap biliknya itu ada tempat tidur gitu ya, 2 tingkat, dan juga alat memasaknya tuh di situ berserakan di mana-mana, serta sambungan kabel listrik yang terbuka gitu yang bisa aja kapan aja korslet dan juga membahayakan nyawa pastinya. Ya pokoknya acak-acakan banget lah ini asramanya. Juga menurut pihak Polis Diraja Malaysia, kegiatan memproses e-waste secara haram di seluruh negara Malaysia ini melibatkan nilai yang besar. Nilai rampasannya aja berjumlah 3,8 bilion ringgit. Bilion loh ini, bukan million ya. Kalau rupiahnya itu sekitar 13 triliun rupiah. Wow, pasti kaya raya banget kan ini toke-toke. Ya gimana nggak kaya? Ada nih satu kilang yang luasnya itu sebesar 16 lapangan sepak bola yang berlokasi di Jalan Bulu Kasab, Johor. Ini kan mereka kaya-kaya ya, penghasilannya sampai bilion-bilion gitu. Tapi kok nggak mau buatkan permit untuk pekerjanya ya? Ya kalau buatkan permit nanti dia jadi miskin, nggak jadi dong kayanya. Dan dari kesemua yang ditahan ditempatkan di Depo Imigresen Macap dan Depo Imigresen Pekan Nanas. Saat ini Jabatan Imigresen berkomitmen secara berterusan untuk mengesahkan
memesan, menangkap, mendakwa, dan mengusir warga negara asing yang melanggar peruntukan undang-undang negara seperti di bawah Akta Imigresen, Akta Paspor, dan peraturan-peraturan imigresen lainnya. Juga Akta Anti Pemperdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran. Juga tindakan tegas pasti akan diambil terhadap mana-mana pihak yang menggaji dan melindungi pati. Oke, sekian untuk hari ini. Saya Ika undur diri. Kita ketemu lagi insya Allah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.